Kadang-kadang lu suka bingung kan ya, kenapa si Oppo tuh ngeluarin sebuah handphone dengan spesifikasi di atas kertas yang harusnya bisa lebih murah, tapi sama dia tuh dikasih harga yang beda sama yang lain gitu ya. Nah, makanya gue penasaran juga nih sama Oppo Reno 80 5G alias Oppo Reno 8T 5G. Dan handphone ini udah gue pakai kurang lebih sekitar 1 bulan untuk ngasih kesimpulan. Oppo Reno 80 5G ini adalah handphone dengan Snapdragon 695 terbaik yang mungkin nggak akan kalian beli. Yuk kita bahas. Oppo Reno 8T 5G ini hadir dengan desain flagship di kelas mid-range. Gimana nggak kelihatan kayak flagship coba? Yang gue pegang ini adalah warna midnight black dengan finishing Oppo Glow yang kalau dipegang ini rasanya halus, nggak nempel sidik jari gitu karena nggak glossy. Ini enak banget buat dipegang. Yang bikin berasa kayak flagship tuh bukan cuma di situ aja, tapi di bump kameranya. Ada 2 buah housing kamera di sini yang disatukan dengan sebuah frame yang bikin dia tuh berasanya lebih elegan gitu. Mantap banget. Sekali lagi, tapi bukan cuma sampai di situ doang, melainkan desain ini tuh curve. Nggak cuma bagian belakang, sampai ke bagian depan juga curve. Snapdragon 695 yang mana ya yang kayaknya dikasih desain yang curve kayak begini tuh kayaknya belum ada gitu loh. Correct me if I'm wrong, karena bisa jadi ada handphone Snapdragon 695 yang gue kelewat dan punya desain yang curve kayak gini. Tapi sejauh ingatan gue ketika video ini dibuat, kayaknya baru Oppo Reno 8T 5G ini doang. Lihat di bagian layarnya tuh kayak begini depannya. Curve alias melengkung dengan bezel di bagian atas, kanan, kiri, dan bawah ini udah tipis-tipis semua. Wajar sih bezelnya itu bisa tipis dan layarnya bisa melengkung karena handphone ini tuh menggunakan layar AMOLED Full HD Plus dengan ukuran 6,7 inci dan punya saturasi warna dan color gamut yang oke punya. Dia mendukung 100% DCI-P3 dan juga sudah mendukung 10-bit alias jumlah warnanya nih, colornya yang bisa direproduksi nih banyak banget gitu. Jadi wajar kalau misalnya kalian nanti bakalan denger opini-opini yang bilang kalau mereka bakal seneng banget nonton film di Oppo Reno 8T 5G ini karena layarnya emang sebagus itu. Sekali lagi, nggak cuma sampai di situ doang karena layarnya ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz. Jadi bahasan pertama gue tentang desain dan juga layarnya itu harusnya udah bisa ngejawab ya premis di awal gue. Kalau Oppo Reno 8T 5G ini adalah handphone 695 terbaik yang mungkin nggak bakal kalian beli karena harganya yang agak beda gitu dibandingkan sama Snapdragon 695 yang lainnya. Bukan cuma Snapdragon 695 aja yang dibawa sama si Oppo Reno 80 5G ini, tapi juga RAM 8GB. RAM 8GB ini bisa diekspansi plus 8GB lagi, jadinya 8 plus 8. Bukan berarti jadi 16GB ya, tapi 8GB RAM fisik dan plus 8GB expansion. Itu udah lebih dari cukup sih buat sehari-hari, buat ngejalanin ColorOS versi terbarunya yang berbasiskan dengan Android 13. Jadi nggak usah khawatir ya kalian dapetin versi UI yang udah ketinggalan zaman gitu. Karena Oppo pun ngejamin kalau performance dari handphone ini itu akan bertahan satset-satsetnya itu sampai dengan 48 bulan. Berarti 2 tahun. Tapi bukan cuma sampai situ doang, karena Snapdragon 695 itu sejatinya adalah salah satu chipset favorit gua untuk handphone mid-range di tahun 2022 akhir sampai 2023. Sampai saat ini masih jadi favorit gua. Snapdragon 695 di Oppo Reno 80 5G ini bisa ngebawa permainan itu lebih imersif lah. Meskipun ya settingan yang bisa kita dapatkan di game-game yang kalian mainin itu bukan settingan yang paling tinggi, tapi gue bisa jamin kalau performanya tuh cukup stabil. Dan yang pasti, kalau kalian mainin PUBG Mobile atau game-game FPS yang mendukung gyroscope untuk aiming, Oppo Reno 80 5G ini gyroscope-nya luar biasa. Ditambah lagi dual stereo speaker yang dikasih sama Oppo yang menurut gue suaranya itu balance antara yang bagian bawah dan juga yang bagian atas. Atau bagian kanan, bagian kirinya, dua-duanya balance. Jadi nggak ada yang congean sebelah gitu, nggak ada. Emang agak aneh sih ya, Snapdragon 695 pakai RAM 8GB tapi dijamin satset-satset tuh kayak gimana gitu ya. Kayaknya yang bikin Oppo percaya diri banget itu adalah salah satunya adalah penggunaan UFS 2.2 untuk storage dari handphone ini. Fitur penting nggak penting lainnya kayak NFC itu juga hadir di Oppo Reno 80 5G. Jadi buat kalian yang butuh NFC nggak usah khawatir karena ada juga di handphone ini.
Oh ya, SIM tray-nya ini hybrid ya. Jadi buat kalian yang emang butuh menggunakan micro SD, kalian nggak bisa menggunakan SIM 2 sekaligus. Harus pilih salah satu. Untuk kameranya, Oppo Reno 80 5G ini dibekali sama kamera yang luar biasa besar, resolusinya 108 megapiksel dengan teknik pixel binning seperti biasa. Plus 2 megapiksel depth camera di bagian belakang dan 40x micro lens camera. Dan ini bisa ngambil gambar mikroskopik, yang mana gambar mikroskopik tuh lumayan menyenangkan lah buat diambil. Dan hasilnya, gue bisa bilang kalau kamera dari Oppo Reno 80 5G ini, kamera belakangnya, ini cakep. Dengan catatan. Kalian lihat-lihat nih, hasil kameranya tuh kayak begini. Tapi catatan gue adalah, untuk kondisi software sekarang di bulan April 2023, dia shutter speednya itu masih agak kurang. Sehingga gue seringkali mendapatkan gambar itu blur di tempat-tempat yang cahayanya kurang. Tapi ketika gue ngambil gambar di tempat-tempat yang cahaya cukup bagus, hasilnya bagus banget. Untuk selfie kameranya, dia menggunakan 32 megapiksel selfie kamera yang hasilnya juga oke, dengan catatan sekali lagi masih sama untuk tempat-tempat yang cukup cahayanya. Sementara untuk perekaman videonya, sayangnya Oppo Reno 80 5G ini belum mendukung 60 fps di keduanya ya, di depan dan di belakang. Jadi maksimal perekamannya itu hanya 1080p 30 fps. Ampun, berantakan sekali ini, di mana-mana boneka. Ini yang punya boneka mana nih? Yang punya boneka mana nih? Kamu yang punya boneka ya? Iya. Kenapa berantakan? Nah, kalau ini hasil kamera depan dari Oppo Reno 80 5G, 8T, rumit ya. Hasilnya kayak begini. Kamera depan maupun kamera belakang dua-duanya bisa disetting cuma sampai 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Ini gua pakai di 1080p ya dua-duanya. Tapi sayangnya cuma 30 fps. But that's okay, karena hasilnya kayaknya sih lumayan. Baterainya juga ya sebenarnya standar, nggak gede-gede banget, 4800 mAh, tapi dia sudah punya SuperVOOC 67 watt yang bisa ngecharge dengan waktu yang cukup singkat. So, ya menurut gua nggak heran sih ya kalau misalnya Oppo berani ngasih bandrol harga yang lebih tinggi ketimbang Snapdragon 695 lain, karena emang yang diberikan sama Oppo tuh cukup oke gitu loh. Dari desainnya, performanya, dan jaminan-jaminan dikasih sama Oppo itu lumayan lah, berani banget Oppo. Tapi ya kalau kalian yang nyarinya cuma chipset doang buat main game tapi nggak mau mahal-mahal, nggak pentingin desain, nggak mentingin layar, nggak mentingin kualitas gyroscope, nggak mentingin kualitas kamera, nggak mentingin kualitas layarnya bagus apa enggak, ya itu sih pilihan ada di kalian ya, mau milih Snapdragon 695 yang mana gitu ya. Makanya gue selalu bilang ke kalian di video-video itu, jangan milih handphone berdasarkan SoC-nya doang, tapi pilih handphone sesuai dengan kebutuhan dan juga budget. Kalau budgetnya ada dan menurut kalian Oppo Reno 80 5G ini cocok buat kalian, meskipun dia hanya dalam tanda kutip menggunakan Snapdragon 695, ya gas aja tuh dibeli gitu. Tapi kalau kalian cuma ngincer Snapdragon 695-nya doang gitu, ya gas aja tuh beli yang lain gitu, nggak masalah. So itu ya hasil penelusuran gue tentang handphone ini, yang gue kasih judul cukup seru sih, Snapdragon 695 terbaik yang mungkin nggak kalian beli. Gue Dan dari Main Lagi pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.